Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di sekitar daerah resistennya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang terkena masalah hukum. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SIM. Saham SIM hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 380. Bisa kita lihat di grafik, walaupun bergerak naik secara tren untuk tren jangka pendek, SIM masih bergerak sideways. Dan kenaikan ini membuat SIM saat ini kembali mengetes resisten di 380. Dan jika kita perhatikan, resisten 380 merupakan resisten kuat untuk saham SIM karena beberapa kali mengetes resisten ini SIM masih gagal break. Sedangkan untuk support jika kita perhatikan saat ini di sekitar 368. Tapi untuk tren jangka menengah, SIM secara tren masih bergerak downtrend. Sempat berhasil break garis EMA 50, tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break, kembali melanjutkan downtrendnya. Dan garis MACD memang terlihat saat ini mulai berpotongan dan bergerak naik. Tapi kemarin baru keluar pemberitaan bahwa SIM dan 5 perusahaan lain terbukti timbun minyak goreng. Jadi ini menurut undang-undang sudah diputuskan bersalah dan harus membayar denda. Jadi harus hati-hati karena ini pemberitaannya tanggal 27 Mei. Jadi pada saat bursa sudah tutup. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar support, dan ternyata hari Senin depan SIM gagal break 380 dan mulai melemah, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena sektor CPO memang saat ini masih belum oke secara teknikal, dan belum ada sentimen positif. Apalagi untuk SIM ternyata ada sentimen negatif ini, hati-hati takutnya Senin malah dibuat turun. Jadi untuk yang pingin beli saham SIM saat ini bisa wait and see dulu. Paling aman sebenarnya adalah tunggu SIM berhasil naik di atas garis EMA 50 baru ikutan entry. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 388. Karena apabila berhasil break resisten 380 dan ternyata gagal break garis EMA 50, tetap secara tren SIM masih belum oke dan ada potensi kembali turun menuju 368 sampai 370 juga. Sama seperti di sini bisa kita lihat mengetes 380 berhasil rebound, bergerak naik sideways, mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break, kembali bergerak turun. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Sekarang kita coba lihat teman-temannya di satu sektor sama. Saham AALI hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke 7.350 dan bisa kita lihat secara tren juga masih bergerak downtrend. Untuk saham AALI sempat beberapa kali naik di atas garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh garis EMA 150 sudah mulai bergerak turun kembali. Dan terakhir penurunannya karena terkena dividen trap. Setelah itu bisa kita lihat masih lanjut turun. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada sedikit distribusi, tapi asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi tetap saja jika kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini asing masih terus distribusi saham AALI. Jadi untuk AALI juga menurut saya saat ini paling aman adalah wait and see dulu. Walaupun jika kita perhatikan ada satu support sekitar 7.300 yang sebelumnya pada tahun 2021 sempat disentuh AALI dan setelah itu mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy atau coba wait and see, bisa coba tunggu di sekitar 7.300. Apabila AALI mengetes harga 7.300 mulai bertahan
Apabila mau coba speculative buy masih bisa karena melihat historinya. Tapi apabila kita coba entry dan ternyata rebound terus berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit atau cut loss. Karena ingat saat ini sektor CPO masih belum oke. Sekarang kita coba lihat temannya SSMS, bisa kita perhatikan di sini. Sebelumnya trennya masih sangat bagus, selalu bertahan di atas garis EMA 50 150. 2 minggu terakhir ini setelah terkena dividend trap, bisa kita lihat setelah exit dividend harganya juga terus bergerak turun. Setelah turun di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat pelan-pelan trennya mulai melemah. Saya selalu saya jelaskan apabila kita lihat sebuah saham sudah turun di bawah garis EMA 50, kita sudah harus hati-hati. Apabila terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 150, secara tren akan mulai bergerak downtrend. Dan saat ini SSMS hari Jumat kemarin turun 5% lebih ke 1375. Dan saat ini dekat dengan support 1400 yang sebelumnya bisa menahan penurunan dari saham SSMS. Jadi walaupun hari ini saat ini turun di bawah harga 1400, secara teknikal ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam supportnya. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam ini masih ada distribusi, asing juga 1 minggu terakhir masih distribusi. Jadi secara teknikal saya lihat SSMS masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya sekitar 1300 sampai 1280. Tapi apabila teman-teman mau coba trading jangka pendek pada saham SSMS, masih bisa coba pantau. Apabila minggu depan SSMS berhasil rebound dari 1400, bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Karena setelah penurunan tajam ada potensi untuk technical rebound sementara. Sama seperti di sini 2 hari turun tajam, ada technical rebound sementara, bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek. Tapi ingat, ini hanya trading jangka pendek. Apabila berhasil rebound, teman-teman entry dan mulai berbalik arah, teman-teman tidak take profit, hati-hati, malah ada potensi SSMS untuk melanjutkan penurunan. Sama seperti posisi ini, 2 hari bergerak naik, satu malah dibuat turun kembali. Karena secara tren ingat saat ini sama SSMS sudah mulai bergerak downtrend. Sekarang saya akan coba analisa saham Friend yang 1 minggu terakhir ini terlihat mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bisa kita lihat saat ini mencoba untuk break resisten di EMA 50. Apabila berhasil break garis EMA 50, memang secara teknikal Friend menarik untuk coba pantau. Tapi sampai saat ini Friend belum terkonfirmasi break. Dan hari Jumat sempat turun 3% lebih ke 60. Jadi saat ini masih berada sekitar garis EMA 50. Tapi karena candle hari Jumat menurut saya tidak oke, shadow ke atas yang panjang, satu malah dibuat turun. Jadi ada potensi pada harga atas ini sudah mulai ada distribusi. Dan ingat secara teknikal ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Apabila hari Senin depan kembali bergerak turun, maka Friend terkonfirmasi gagal break garis EMA 50 dan ada potensi kembali menuju support di sekitar 54. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Friend. Jadi Friend apabila teman-teman saat ini mau pantau masih bisa pantau karena ingat ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50 tapi juga belum terkonfirmasi gagal break. Jadi saat ini masih mencoba. Jadi kita masih bisa pantau selama Friend masih kuat di atas 60 menurut saya masih bisa coba pantau dan masih bisa coba entry. Tapi jika kita pantau Friend ternyata gagal naik di atas harga 60 atau malah turun bawah 60, sebaiknya menurut saya jangan entry. Karena secara tren masih ada potensi untuk kembali ke 54 atau malah lanjut turun menuju harga 50. Karena ingat saham-saham dekat dengan 50 harus hati-hati. Jadi bisa entry apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Kan apabila berhasil break secara teknikal Friend akan mulai membaik walaupun belum uptrend. Tapi minimal saat ini sudah tidak downtrend apabila berhasil break garis EMA 50. Dan ada potensi saya lihat untuk lanjut naik menuju garis EMA 150 saat ini di sekitar 67. Di sekitar 67 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.